Warga Suara Merdeka, Sabtu siang 11 April 2026, suasana di sekitar Megajon Kalongan, Jalan Imam Bonjol tak seramai biasanya. Deretan kendaraan yang keluar masuk tetap ada, namun aktivitas di area parkir tampak berbeda. Sejumlah juru parkir berkumpul, sebagian duduk di pinggir jalan, sebagian lain berdiri mengawasi situasi. Mereka bertahan bukan sekedar bekerja tetapi menyuarakan penolakan. Hari itu konflik pengelolaan parkir mencuat ke permukaan. Mediasi antara pihak manajemen dan para juru parkir yang melakukan aksi protes berakhir tanpa kesepakatan. Perbedaan pandangan yang tajam membuat dialog belum mampu menjembatani kepentingan kedua pihak. Warga Suara Merdeka, bagi para juru parkir, persoalan ini bukan sekedar perubahan sistem. Lebih dari itu, menyangkut keberlangsungan hidup. Koordinator aksi Ari Susanto menegaskan bahwa penolakan yang mereka suarakan bukan terhadap konsep parkir modern atau penataan yang lebih rapi. Kita cuma menuntut hak kita sebagai warga lokal, sebagai warga sekitar. Tolong sangat batalkan sistem vendor. Kita menolak vendor. Kita nggak mau permasalahkan, Mas, mau di gate, mau di portal, mau apa, nggak masalah. Selama itu untuk kemajuan gacuan, kita nggak menolak itu. Cuman kita menolak adanya vendor. Udah, poinnya cuma di situ. Kita menolak adanya vendor. Kita nggak mempermasalahkan mau di gate, mau dikasih kayak nggak terserah, itu cuma teknis, Mas. Selama ini para juru parkir lokal menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas di lokasi tersebut. Perubahan kebijakan yang menghadirkan vendor atau pihak ketiga dinilai berpotensi menggeser peran mereka secara langsung. Di sisi lain, manajemen memiliki pandangan berbeda. Keputusan menggandeng vendor disebut bukan tanpa alasan. Legal dan Human Resource Manager Zulkarnain Ahmad menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi internal. Menurutnya, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan parkir sebelumnya. Hal itu menjadi dasar dihentikannya kerjasama dengan pengelola lama dan beralih ke pihak yang dinilai lebih profesional. Kita mengapresiasi, pada intinya kita dua belah pihak yang saling berkomunikasi. Kita mengapresiasi segala bentuk komunikasi, kita tampung. Semua kita akomodir nantinya. Yang pada intinya semua kan keputusan di manajemen seperti ini. Saya akan berdiskusi dengan pimpinan seperti apa. Dan pada intinya memang berangkatnya ini nggak ujuk-ujuk atau tidak semerta-merta. Berarti memang sebuah rangkaian pelanggaran yang memang terjadi dilakukan oleh pihak pengelola parkir. Yang pada intinya kita berdasarkan perjanjian kerjasama, gitu Pak. Jadi perjanjian kerjasama itu dalam tempo waktu 6 bulan yang bisa diperpanjang terus-menerus apabila memang setelah dilakukan evaluasi baik seperti itu. Nah, pada intinya kemarin itu kenapa terjadi pemutusan? Ya karena dinilai manajemen setelah dilakukan evaluasi banyak pelanggaran yang muncul. Sehingga kita membuka komunikasi dengan vendor yang kira-kira secara profesional memasang gate sistem seperti itu. Karena pada intinya Megajon juga pinginnya ke depan kan secara profesional seperti itu. Dan pun pihak vendor juga kita sampaikan kalau memang vendor mau masuk ke sini ya juga harus melibatkan lingkungan. Jadi sama saja pada intinya cuma kepalanya aja yang diganti, Pak. Cuma terkait orang-orangnya sama saja. Tidak ada yang dikurangi. Jadi pihak vendor pun menyampaikan komitmen tidak ada warga yang dikurangi seperti itu. Jadi benar-benar semua bekerja seperti sedia kala dengan sistem yang baru. Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa kehadiran vendor bukan berarti menutup peluang bagi warga lokal. Vendor baru disebut tetap diminta untuk melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Namun bagi para juru parkir, jaminan tersebut belum cukup memberi kepastian. Kekhawatiran kehilangan kontrol atas pekerjaan dan ketidakjelasan skema rekrutmen menjadi alasan mereka tetap bertahan di lokasi. Konflik ini pun tak hanya berhenti pada perdebatan kebijakan. Dampaknya mulai terasa pada operasional harian. Aktivitas di area parkir dilaporkan sedikit terganggu, meski restoran tetap beroperasi melayani pelanggan. Warga Suara Merdeka di situasi tersebut mencerminkan persoalan yang lebih kuat. Tarik-menarik antara modernisasi pengelolaan usaha
dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil. Di satu sisi, perusahaan dituntut meningkatkan profesionalisme dan standar layanan. Di sisi lain, perubahan itu berpotensi menyingkirkan mereka yang selama ini menggantungkan pada sistem lama. Warga Suara Merdeka hingga kini belum ada titik temu yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Para juru parkir masih bertahan sebagai bentuk protes, sementara manajemen tetap pada keputusannya yang telah diambil. Di tengah kebuntuan itu, satu hal yang menjadi jelas, konflik ini bukan sekedar soal parkir, melainkan tentang ruang hidup, keadilan ekonomi, dan bagaimana perubahan seharusnya berjalan tanpa meninggalkan mereka yang paling rentan. Tim Liputan Suara Merdeka Network.